Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, abang ini, saya kira bapak. Ya mana bang? Apanya? Ya, ya mau ngapain kesini? Enggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Mau diskusi Kristen apa Muslim? Oh, diskusi. Ya. Hah? Oh, diskusi apa ini temanya, Bang? Bible palsu tanda tanya. Oh, Bible palsu. Abang Iya. nanya. Ya, oke. Kamu, bang, sini dong, lihat saya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya, Bible palsu. Ya, kalau Mm-mm. menurut iman kita kan Bible itu tidak tidak ada kesalahan inheran Baik, kan, berotoritas, otoritas penuh. punya Nah, ya, otoritas. jadi sesuai dengan iman kita masing-masing, ya Bible nggak palsu. Jadi jangan di apa ini apa stikernya Ini digeser lah. stikernya ini bang, ini bukan kalimat pernyataan ya. Ya, Saya tambahi tanda tanya ya. aja. Uh-uh. Biar Jadi teman-teman ini paham, ini bukan kalimat pernyataan ya. Pertanyaan tuh tanda tanya saya sudah kasih pertanyaan, tiga. ya. Ya, Jadi ya memiliki otoritas, ineransi tanpa kesalahan, dan walaupun ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis, semuanya sudah dijaga gitu. dasarnya mana bang? Dasarnya. Ini Dasar. saya kasih khotbah kultum. Kuliah 7 menit. Kulma, kuliah 5 menit. Kalau Al-Quran bang, ini abang belum pernah belajar Quran ya, berarti baru di sekarang ini pernah dengar. Al-Quran yang saya tahu bahwa Al-Quran itu nuzul, artinya turun dari surga. Ya lo? Enggak, pengertiannya bukan Enggak. itu bang. Lo enggak, maksud saya kan kalau Abang bilang mengatakan Bible palsu, terus Al-Quran asli. Oke, saya ikuti dulu. Kalau Al-Quran asli, Al-Quran itu dikatakan menurut iman Islam itu bahwasanya Al-Quran itu nuzul, ya, turun dari surga kepada sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ya menurut udah lancar nih kepercayaan bang, udah masing-masing lancar kan nih. begitu. Ya, menurut Ya kepercayaan masing-masing. Itu baik. Al-Quran itu ada berapa kitab itu? Makanya saya makanya bingung. makanya Ada hadis, ada Al-Imran, Al-Baqarah. buka. Nih saya Itu jelasin bang ya, biar ah, ah. abang. Nih saya kan memang saya bukan ustadz, saya bukan Hmm. kiai, saya bukan alim ulama, tapi dulu saya pernah belajar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, Oh, di di UIN Surabaya. Sunan Ampel Win. Surabaya itu banyak orang Madura. Jadi teman-teman Mm-mm. saya itu Madura semua. Makanya ada kata-kata deermataye. Nah, karena orang Madura semua, otomatis teman-teman saya ini banyak yang mondok gitu kan. Saya sedikit suka berbagi dengan, maksudnya suka sharing gitu kan dengan teman-teman dari Madura. Nah, waktu itu semester 1 sampai semester 2 saya double kuliah. Pagi kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, sorenya Ba'da Isa sampai jam 10 sampai setengah 11 saya kuliah di Stai Ali Al Akbar Surabaya. Jurusan Quran. Guru saya ketua MUI Jawa Timur pada saat itu yaitu Kiai Haji Abdus Somad Al Bukhari, ketua MUI Jawa Timur. Ada Profesor Jahro, Profesor, aduh siapa, saya mohon maaf itu dosen saya tapi saya lupa itu. Pokoknya profesor semua lah, guru-guru besar Iya. semua. Nah, saya diajari bahwa Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Terjaga bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Di mana ayatnya dasarnya Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran, maka Allah juga yang menjaganya. Bang, Itu itu yang mengatakan siapa? Allah berfirman. Enggak, itu surat itu langsung Allah yang nulis atau orang Ini yang menyampaikan atau dari orang atau Allah langsung nurunkan begitu. saya nanti jelaskan secara komprehensif, Bang ya. Abang dengarkan aja dulu. Siap? Ya.
Nanti kalau saya pasti sudah selesai Bang. Nanti ada yang ditanyakan. Baik ya. Jadi Al-Quran itu saya lanjutkan. Nanti kalau sudah selesai saya bilang silakan Bang sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan. Nah baru gitu ya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang terjaga keautentisitasannya. Terjaga bukan asumsi saya, bukan berdasarkan iman saja, tetapi berdasarkan data. Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran, Allah juga yang menjaganya. Allah menjaga Quran bukan turun jadi kambing, bukan turun jadi gogok, bukan turun jadi waliyauzubillah. Bukan turun jadi kambing waliyauzubillah, bukan turun jadi gogok waliyauzubillah, bukan turun jadi manusia waliyauzubillah. Tetapi Allah menjaga Quran, Allah menjaga Quran itu dengan human software, dengan hafalan, dengan otak manusia. Makanya satu-satunya kitab suci di muka bumi yang terjaga dengan hafalan adalah Quran. Al-Quran bukan terjaga dengan manuskrip. Contoh Alkitab ya, katanya autentisitasnya dari manuskrip. Ternyata manuskripnya siapa yang nulis tidak tahu. Autografanya sudah tidak ada. Makanya Al-Quran bukan terjaga dengan kertas. Al-Quran itu terjaga dengan human software. Kalau kita lihat di acara televisi, biasanya menjelang bulan Ramadan, itu ada namanya Hafiz Cilik. Anak 3 tahun sudah mampu menghafal 30 juz Quran. Tidak pernah ada kitab suci yang mampu dihafal oleh anak 3 tahun kecuali Quran. Kalau Alkitab, saya 16 tahun belajar Alkitab, tidak pernah saya mampu untuk menghafal Quran. Kalau saya, mohon maaf ya, dulu waktu saya kuliah di Stai Ali Al-Akbar, saya hafal 3 juz Quran, 28, 29, 30 saya hafal. Saya kalau hafalkan Quran 15 menit surat An-Naba, hafal saya. Nah, kalau Alkitab, saya 16 tahun belajar Alkitab, baik bahasa Ibrani Yunani, yang saya hafal adalah ayat-ayat kejantanan. Karena saya penjantan tangguh, sebagaimana lagu Peter Pan, aku pejantan tangguh Ya, yang oke. bisa Bang, saya belum selesai. Ini lagi ini dulu. Aku pejantan tangguh yang bisa melunturkan cinta kaburmu. Ah, itu ya ada lagunya ya. Itu isi Quran bang. Ntar bukan. Saya si abang ini aku serius. Saya kirain Quran bang. Tadi bang bicara Quran soalnya. Enggak, belum selesai. Jadi Aduh. saya belajar Alkitab, Abang. Saya belajar Alkitab 16 tahun. Yang saya bisa hafal dari ayat Alkitab hanya tentang kitab kejantanan. Contohnya Kidung Agung pasal 6 ayat ke-7. Iya. Itu ayat yang saya hafal karena sesuai banget dengan pribadi pejantan tangguh saya. Ya, oke, Ya, saya sebentar, belum selesai. Nanti kalau sudah selesai ditanggapi. Iya. Betapa cantik. Ini hafal kalau ayat ini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan meremas gugusannya. Oh, itu ayat laki-laki banget itu. Nah, sebentar, belum selesai Bang. Nanti kalau sudah selesai ditanggapi. Kan kata Abang kan nanya Quran nih. Iya, Quran. Bang, iya. Kalau ada kitab suci di muka bumi, kalau ada sebuah kejadian di muka bumi ini ya, kitab suci agama-agama hilang, Abang jangan ketawa dong. Ini nggak ada yang lucu loh, Bang. Iya. Oke. Enggak, Bang. Baik, saya jelaskan dulu. Bentar dulu. Mumpung ingat, Bang, Apa-apa? Abang bilang itu kitab King of Solomon itu kan kitab pemujaan dari Raja Salomo kepada bukan kitab pemujaan Bapak Abang nih ngawur. Pada Sulamit istrinya, pujaan hatinya. Dan Abang bilang bahwa itu adalah kitab vulgar dan porno. Sementara Abang ambil comot dari situ kata Muhammadin. Sebentar, Bang. Sabar, belum selesai. Abang jangan tergoncang dulu. Lihat nih raut wajah saya aman kan? Berarti Muhammad porno juga, Bang. Sebentar, belum selesai, jangan menghujat ke situ, Bang. Nih, Abang ini belum apa-apa sudah ke situ. Sebentar, belum. Enggak, Bang. Sebentar, Abang mau diskusi lanjut. Mau lanjut apa enggak saya tanya? Kan ayo, selesai menjelaskan Quran.
Iya kan? Saya kan saya juga tidak menganggap kitab porno. Saya hanya Aduh. menyatakan bahwa saya tidak bisa menghafal Alkitab kecuali ayat Kidung Agung. Saya tidak mengatakan itu kitab porno. Aduh, Sebentar, Bang, Bang. Bang. Ya, silakan. Eh, kenapa ketawa ini Abang ini? Kalau abang nggak serius, oke. Loh, bukan, Sebentar, Bang. Ayo lanjut. sebentar. Lanjut ya. Lanjut. Dengarkan saya, dengarkan saya. Jangan menghujat, Bang. Hmm. Saya tadi tidak pernah ada kata-kata saya bahwa kitab Kidung Agung kitab porno. Loh, Itu abang yang Abang bilang. tadi dengan kata body language Abang itu, Lah, kata itu body kan memang language Abang ayatnya. itu. Ayatnya Nah, memang bunyi nggak demikian. boleh, nggak boleh. Body language Loh. itu menceritakan apa yang keluar dari mulutmu itu dari hatimu, Loh, Bang, emang dari tertulisnya pikiran. begitu? Lah Nggak, iya, body language Abang iya, itu kan nih saya sedang tunjukkan. menunjukkan bahwasanya itu. Saya memang Jadi laki-laki. Saya laki-laki sejati. nah, Saya hobinya makanya saya perempuan. bilang begitu. Ah, Nah, oke, sebentar. lanjut. Iya, Saya tidak tahu saya, baik baik tahu baik baik saya. baik baik. Saya tidak Kings of mengatakan. Solomon Baik, itu adalah sebentar aku pemujaan pada lanjutkan. Sulamit. Iya. Sebentar aku lanjutkan dulu. Saya nggak ada bawa bahan ini, Bang. Nggak ada bawa bahan ini. Loh, sebentar. Aku belum selesai Mm-mm. loh. Gimana sampai selesainya ini? Mau lanjut apa enggak? Kalau enggak apa-apa Lanjut turun. aja. Oke, tadi Quran dijaga. Sebentar, belum Oke, selesai. dijaga dengan dihafal. Belum selesai, mau dilanjut apa enggak? Terus, Oke, saya lanjutkan ya. ah, Oke, diam dulu abangnya kalau saya lagi ngomong. ya siap. Kalau seandainya tuh abangnya lagi ini nggak menghargai banget bang. Iya, Ya, aku lagi ngomong, aku lagi serius kok malah ketawa-ketawa. lo Nggak ada yang enggak, Bang. lucu. Saya sering lihat Abang juga. Kalau Abang Baik, orang lagi jelasin, Abang ketawa juga, gitu nggak loh. ada, Gimana perasaan nggak Abang ada. begitu? Nggak, abang mau Nah, mau mendengar saya lagi ngomong apa enggak? ya Nih, udah cepet. ya sudah Mm-mm. diam, jangan ketawa. Saya mute dulu. Serius. Nggak apa-apa, Anda ketawa. Kalau Anda saya mute nggak Ya. apa-apa. Oke ya, saya ngomong nih. Kalau seandainya di muka bumi ini semua kitab suci agama hilang, baik soft filenya, aplikasinya, manuskripnya, ya, kodeksnya, semuanya hilang. Tidak akan pernah ada lagi kitab suci di muka bumi kecuali Islam. Karena Islam itu terjaga dengan human software, dihafal oleh miliaran orang. Alkitab jangankan hafal, ayatnya aja dirubah-robah. Nah, baik saya jelaskan definisi Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Roh Kudus. Ingat, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Dalilnya mana? Quran surat An-Nahl ayat 102, Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah melalui perantaraan Roh Kudus kepada hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan bukan gedebuk buku dari langit. Jadi Al-Quran itu bukan diturunkan dari langit gedebuk buku, tetapi Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Ya, secara mutawatir dan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, makanya ada disebut asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau asbabul wurud, sebab-sebabnya hadis. Itu definisi Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu membacanya pahala. Mana dasarnya? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. La akulu, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harpun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harpun, alif satu huruf, walamun harpun, lam satu huruf, wa mimun harpun, dan mim satu huruf. Itulah membaca Al-Quran. Satu lagi, Al-Quran itu bukan hanya terjaga keasliannya, tetapi adalah sebuah tantangan yang begitu nyata. Abang catat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mimislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Apa artinya? Seandainya manusia ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, ragu nih, abang kan ragu, buatlah satu surat saja seperti Quran. Ajaklah penolong-penolongmu jika memang kalian ini orang-orang yang benar. Tapi apa kata Allah? Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka sungguh kalian tidak akan mampu membuat satu ayat Quran saja, satu surat Quran saja. Nah, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23-24 Allah menyuruh secara general. Secara khusus di dalam Quran surat Al-Isra, ini saya tunjukkan kepada abang ya, Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat ke-88. Saya tunjukkan ya. Quran surat Al-Isra. Teman-teman juga catat ya, inilah kemuliaan Quran sebagai kitab yang asli, kitab yang terjaga. Dan kitab mukjizat. Nah, Quran surat Al-Isra ayat ke-88. Ayat ke-88. Saya bacakan kepada abang. Ya. Nih bang, lihat bang. Quran surat Al-Isra ayat ke-88 ya. Saya bacakan kepada abang. Mohon maaf, saya besarkan dulu layar saya. Nanti saya presisikan kembali biar kelihatan abangnya. Lihat bang. Quran surat Al-Isra ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya apa? Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Kalau manusia di seluruh dunia dan Lucifer Beelzebul di muka bumi bahu-membahu untuk membuat satu surat seperti Quran, maka tidak pernah ada manusia yang akan dapat dan mampu membuat ayat Al-Quran. Padahal Quran surat terpendek dalam Quran itu hanya 3 ayat. Ya, 3 ayat terpendek. Contoh, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 1 surat 3 ayat manusia dan jin untuk membuat serupa Quran tidak bisa. Inilah mukjizat yang nyata. Beda dengan Alkitab. Kalau Alkitab, saya juga bisa mampu membuat ayat Alkitab. Betapa cantik, betapa bohai dirimu. Wah kan, betapa cemok dirimu. Tapi nggak ada bantuan jin bang. Kita nggak ada bantuan jin. Ya, emang nggak ada bantuan jin. Lolo kok ketawa? Gini bang, oke bang. Oke, makasih penjelasannya. Begini, yang saya mau lihat itu kan ada di situ Al-Baqarah. Iya. Di dalam Quran itu kan ada sampai juz berapa itu? Juz amma Iqra 1 sampai 6 kita harus bisa hafal. Iqra itu bukan Quran. Iqra itu bukan Quran. Iya, makanya saya tanya, yang di dalam Al-Quran itu apa aja? Iqra Quran. Yang di dalam Al-Quran itu apa aja? Kitab apa? Baik, saya sampaikan ya. Ini tadi yang saya lupa. Al-Quran itu ada 30 juz, ada 30 juz. Ada 114 surat. Kalau yang tadi Anda katakan Iqra 1, Iqra 2 itu bukan Quran itu. Iya, makanya saya tanya. Ya. Itu harus dihafal, harus bisa menguasai Iqra. Nah, dan bisa juga harus menguasai kitab kuning, kitab gundul dan lain sebagainya kan. Nah, itu memang lagi ini sebentar. Kekurangan dan kelebihan dari dua pihak agama ini. Yang pertama, saya Jangan nangis bang. Kristen. Baru enggak tahu Kristen gini bang, Kristen kenapa mereka yang penting ngerti dulu ya toh, nggak perlu bisa paham bahasa Ibrani, bahasa Aram dan bahasa Yunani, yang penting ngerti dulu. Tapi kalau kita orang Islam yang penting bisa baca, paham nanti.
Nah, disitulah perbedaannya. Dan saya mau tanyakan itu kan Baik. Boleh saya uji Al pernyataan Anda? Muhammad. Boleh Tunggu saya dulu uji Bang, pertanyaan Muhammad. Anda? Ya, Iya, silakan. tunggu dulu Bang. Baik. Kita ini hanya membedakan. Makanya tadi saya bilang dari awal kalau iman saya bahwa Alkitab inherent, otoriter, Otoriter. memiliki Mana ada otoriter, auto Abang? bukan Otoriter dari mana, Bang? otoriter, Otoriter. ya memiliki autentifikasi yang terjaga gitu kan. Wih, Nah, baik. melalui salinan-salinan. Nah, jadi yang saya tanyakan gini Bang, gini kan, kalau Al-Quran ini kan berapa juz tadi? 30 juz ya, Iya. diberikan kepada langsung Allah yang kalian pahami langsung ngomong ke Muhammad. Loh, Ya ini toh? Abang berarti nggak dengerin saya. Saya ternyata Iya, ngomong, tadi kan makanya jangan diwahyukan kepada Muhammad. Ya toh? diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Loh, tuh Abang kan itu menurut ngeblank. Abang bilang Loh, aku Roh Kudus. ngomong Abang bilang. Nah, Roh Kudus jadi kan. Muhammad menuliskan ke Quran atau gimana? Bentar. Ntar dulu. Ntar dulu. Apa-apa makanya Bang, Abang. Woi. 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 Loh, belum selesai kabur. Naik lagi, naik. Belum selesai udah kabur. Gimana sih? Belum selesai. Naik lagi, naik. Aku belum bertanya tadi. Naik. Belum selesai. Naik lagi, naik. Aduh. Ini Mama Parislan kenapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa, Ma? Mama. Enggak, Oh, Mama. katanya berani Bang Nandar, tapi itu kayaknya dia naik lagi noh. Iya, ya udah. Oke. Makasih ya, Mah ya. Ada yang mau disampaikan, Mah? Enggak. Baik. Makasih. Oke ya, kita naikkan lagi ya. Abang kenapa ngekik? Ngapain saya ngekick? Kamu yang Alah, ngekik eh, itu tadi ngapain kreator. ngekick? Saya hanya Jangan memberi gemetar. apa itu? Ada orang Apa-apa? yang beli. Nah, jadi saya Ya udah, jangan gemetar, Bang. lo Abang nggak ini. gemetar bang, ngapain gemetar? Abang ini di mana, Abang? Abang di Hah? mana ini? Saya, Abang saya di di mana? warung makanya. Enggak, Abang Makanya maksudnya saya. di kota mana? Oh, saya orang orang Dayak bang. Oh, orang Dayak itu Kalimantan Iya, Tengah ya? Kalimantan Barat apa Tengah? Kalimantan lah bang. Iya, Dari tahu situ Kalimantan. kan pengetahuan abang kurang juga. Ya, enggak, kan aku nanya. Dayak itu Kalimantan Barat apa Tengah? Aku kan nanya. Dayak itu dari Kalimantan, ya dari Kalimantan. Tapi kalau abang Dayak mana? Nah gitu baru pas Aku pertanyaannya. tanya, di Dayak itu Kalimantan mana? Kalimantan Barat kah? Kalimantan Tengah? Kalimantan kan banyak. Iya maksud saya Dayak itu semua Kalimantan Dayak bang. Aduh, ya Nah, ada udahlah, Dayak terserah kamu Ngaju, lah. Ya udah. ada Dayak Ngaju, ada Dayak Kahayan, ada Dayak Bakumpai, Manyan gitu Ya loh. baik. Ya udahlah, Nah, saya nggak mau jadi nggak gitu. perlu tahu tentang itu. Saya pendalamnya Alkitab. Baik, tadi Abang Iya, mengatakan, gini. sebentar, Oke sebentar. tadi. Tadi ada satu pernyataan biar saya tidak lupa. Abang juga tadi memotong saya agar Abang tidak lupa. Sekarang juga agar saya tidak lupa. Bang, katanya Abang kalau Islam itu yang penting bisa baca, ya kalau paham mah itu belakangan. Saya ingin Mm-mm. uji ke pemahaman Abang. Bang, apa arti Hosana di dalam Matius 21 ayat 9? Saya cuma tanya satu hal. Apa arti kata Hosana? Orang Di mana Kristen, bang? ya, apa arti Hosana? Di mana bang? Matius 21:9. Karena orang Kristen banyak yang mengatakan Hosana bagi Yonatan Nandar. Arti Hosana apa? Matius. Matius 21:9. Saya tanya para pendeta, jawabannya beda-beda. Matius. Yang penting bisa tahu artinya, Hosana. tidak perlu bahasa aslinya. Sekarang saya tanya, apa Ya, arti Hosana? Matius. Matius 21 ayat 9. Orang-orang di depan Yesus dan dari belakangnya menyeru, Hosana bagi Yesus anak David. Apa itu Hosana? Nah, Yasha.
Saya Yasa. tanya Hosana bukan Yasa. Iya. Bang, itu Hosana itu diambil dari bahasa Ibrani Yashana, ya. Yasana bukan. Hosana, Aku loh, belajar bahasa Ibrani. loh Hoshana Bang, itu dari binyan hif'il. Eh, Hosana itu diterjemahkan dalam bahasa apapun tetap Hosana, ya ya. artinya apa? Saya Yasa, artinya apa? Saya tanya. loh, Yasa kemuliaan, Wah, ini Oten loh, salah nih. Mana ada Hosana itu artinya kemuliaan. Nih, Kristen-Kristen, Anda ini bisa ngomong Hosana tapi nggak tahu artinya. Hosana itu Bang, Abang lihat di terjemahan apapun tetap dia Hosana. Di dalam Yunani Sekarang juga baca, Hosana, ya kan? sekarang Ya. baca di dalam Mazmur 118 ayat ke-25 ada kata Hosana di situ. Coba baca Mazmur 118 ayat 25. Mazmur 118 Mazmur, ayat 25. iya, baca situ. I pray, Eh, Hosea, save, Yasa. Yasa Bang. udah, kamu tuh ngomong aja nggak jelas. Loh, Nih aku bacakan. Aku bacakan. Yasa. Iya, Loh, aku Hosana bacakan. itu dari kata Yasa. Iya, apa artinya? And save me. Aduh, sini udah gini aja nih, gini nih. Aku kasih tahu, biar gak ini. Kalau aku Kasih data, tahu. kalau aku data, aku dijamin nih. Kalau aku data nih, nih orang-orang Kristen, kamu arti Hosana aja nggak tahu. Lebih pandai saya orang Islam. Nih, Kata dasar apa Hosana kalau kamu pintar? Saya tanya dulu Bang Nanda. udah jangan ke situ, kita langsung aja. Loh. Udah di sini saya jelaskan, nggak usah ini. Loh, kenapa kamu ketawa? Nih ya, sebentar ya, aku buka dulu nih. Di dalam Mizmor itu bahasa Ibraninya berarti pesalem, bahasa Inggrisnya pesalem ya. 118 ayat ke-25. Sebentar ya. Oke ya. Yang kamu maksud yasa-yasa itu adalah soresnya. Sores itu namanya. Nih, aku tunjukkan sama kamu. Sabar ya. Aku mah pakai data. Makanya kamu jangan menuduh orang Islam tahu baca tapi tidak tahu arti. Justru Loh, kalian. Ini nih. Yasa. Ini aku bacakan. Sebentar. Di dalam Mazmur, sebentar ya. Mazmur, di mute dulu Bang. Suara Anda berisik sekali Bang. Nanti setelah itu boleh lah. Nih, kita lihat nih ya. Nih, ini kita lihat Mazmur 118 ayat ke-25. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Anna Yahweh, karena orang Kristen bilangnya Yahweh, kalau orang Yahudi Hashem Adonai, saya baca Yahweh saja ya. Ana Yahweh Hoshana, Ana Yahweh Haslihna. Apa arti Hoshana? Ternyata arti Hoshana itu berilah kiranya keselamatan. Ini nih. Arti Hosana dalam Mazmur 118 artinya berilah kiranya keselamatan. Sekarang kita lihat di dalam Matius 21 ayat ke-9 ya. Nih, kamu lihat nih. Kita lihat dalam Brit Hadasah ya, bahasa Ibrani. Oke, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya dulu. Sama enggak seperti dalam Mazmur? Sama. Di sini dikatakan Pahamon ha'am shehalhu lefana fe'a haraf kar'u. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus lefanaf fe'a haraf kar'u, yang di belakang menyeru. Apa penyeruannya? Hoshana leven David Baruk haba beshem Yahweh Hoshana bamromim. Ternyata di sini Hoshana berilah kiranya keselamatan. Untuk siapa? Berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ini sama konsepnya dalam Islam. Ketika kita menyebut nama Yesus, ketika kita menyebut nama Nabi Isa, kita mengatakan apa teman-teman? Isa alaihi salam. Isa
Semoga keselamatan bagi Yesus. Jadi Yesus itu didoakan supaya selamat. Jadi tidak ada jaminan Yesus selamat. Kenapa Yesus itu terselamatkan dalam peristiwa penyaliban? Karena didoakan oleh para murid. Hosana leven David, keselamatan kiranya bagi anak David. Orang Kristen bilangnya, berilah kami keselamatan. Kalau berilah kami keselamatan bukan Hosana, tapi Hosyanu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, berilah kiranya keselamatan kepada kami. Di sini, berilah kiranya keselamatan kepada anak David. Jadi Yesus didoakan, apapun hujatan Kristen terhadap Islam, maka jawabannya adalah Alkitab. Kitab yang pertama kali menjawab hujatan Kristen terhadap Islam adalah Alkitab. Menuduh Nabi Muhammad didoakan, ternyata Yesus didoakan, Hosana bagi Yesus, Hosana Bisa bagi saya apa? Yesus. Bisa saya tanggapi Bang ya. Boleh. Tafsiran Abang itu radikalis. Kenapa saya katakan radikal? Itu Begini, bukan. tunggu, stop dulu. Astagfirullah. Stop dulu kan. Begini Bang, kenapa saya bilang begitu? Permainan kata. Kata itu, contohnya tadi saya katakan kalau hosana di dalam dalam Mazmur tadi itu memakai kata kerja, gramatikal, orang ketiga, feminim singular, maskulin singular. Ya, jadi sama seperti hal begini Bang, dimakan dan memakan. Loh, jangan disamakan. Kita lihat kata sandangnya apa, ya toh, kata sandang apa, kata akhirannya apa, begitu. Jangan langsung dilihat karena hosana artinya di tempat lain seperti itu, kita paksakan seperti itu di situ, kan begitu. Bang, selamatkan, berarti Bang. orang-orang yang berseru pada saat itu, semoga kami diselamatkan. Nah, ayatnya gak bilang kayak gitu. Ayatnya bilang keselamatan kepada anak Daud, bukan keselamatan kepada kami. Sebentar Bang. Sebentar, sabar Bang. Jangan keringat dingin, Bang. Jangan keringat dingin. Jangan keringat dingin. Begini, enggak keringat dingin. Sama seperti ini, Bang. Sama seperti kalau orang Kristen menanggapi Islam kan mengatakan bahwasanya setiap sholat, ada kamu, setiap sholat ya kan, dengar dulu. Nah kan Abang bisa gitu, saya nggak bisa kan, karena Abang punya room gitu. Karena Abang punya room. Jangan nangis, jangan Deal nangis dong, ya kan? Ya, jangan nangis. Apa mau ngomong apa? Setiap orang kamu, Islam berdoa atau sholat menyuarakan Muhammad supaya diselamatkan, berdoa untuk keselamatan Muhammad. Nah, Abang bilang nggak ada kan? Oke, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Yang kami ketahui seperti itu. Boleh saya jawab nggak? Begitu juga halnya dengan Abang. Saya jawab tadi, jangan dibawa ke ranah yang lain, begitu. Boleh saya jawab? Enggak, Abang sok-sok Ibrani. Abang pernah belajar bahasa Ibrani nggak? Loh, ayo kita belajar bahasa Ibrani. Ayo. Sekarang ada Sem Hagub apa Bang? Sem Hagub apa? Hah? Sem Hagub apa Sem Hagub? Sem Hagub, kalau Abang belajar baca, saya bisa baca. Hagub. Enggak. Sem Hagub apa? Sem nama. Sem Hagub apa? Yang gimana bacaannya, Bang? Soalnya baca beda pelafalan, beda arti, Bang. Oke, sin mem sofit. Dengar. Kaleb dengan keleb beda, Bang. Oke, sebentar, sabar. Kaleb bisa nama orang, keleb bisa nama hewan, Bang. Jangan salah, Bang. Makanya saya bilang, kalau itu, belajar itu, aduh si Abang nih. Oke, nanti kita enggak dong. Sabar dulu, sabar. Oke, Sem, ya tulisannya nih Bang ya. Sem itu adalah coba tulis Bang, tulis secara apa gini, secara harafiah, secara apa, Sem. Kalau Sem itu bisa nama, bisa sama, mendengar, ya toh? Baik. Makanya dilihat Semot, Sema Elohim, nah kan? Jadi jangan kayak Sem. Sebentar ya. Mana? Sem mendengar. Sebentar Bang, sebentar, aku buku tulisnya mana ya? Sebentar ya Bang. Abang kok bilang bahasa berani Ibrani. Sebentar. Orang Ibrani aja enggak. Saya tunjukkan nih, sebentar ya Bang ya. Sebentar.
Aku suruh abang tulis semnya itu gimana? Iya, S, sabar, sin, sabar. at, atau pakai he, Sabar, ya kan? sabar, Ada pakai sabar. cat bang, ada pakai he bang. Sabar ya. Itu. Sabar. Nih ya. Oke. Lu tulis. Ya ini aku tulis, ini aku mau tulis. Mau lihat balik kamera lihat dulu. korpekan dulu kan, lihat Enggak ngeprekan apa? korpekan dulu. Sebentar, aku ini dulu ya, aku besarin layar aku dulu ya. Jangan dihafal dulu tulisannya bang. Ngapain ditulis? Aku mah nggak ngehafal nih. Ya, ini tulisan tulisan kursif ya. Apa itu? Ya, katanya kamu bisa Ibrani. Ini aku bahasa Ibrani nih. Sebentar agak biar ini. Mana ada Ibrani gitu, woi? Sem. Ada. Loh, kenapa kamu takut? Nggak ada tulisan Ibrani gitu, bang. Kenapa lo? Kacau kita ini, bang. Sudahlah. Ini nih. Ketahuan sudah. Ketahuan sudah. Lo. Kurang jelas. Itu tulisan apa itu? Aku ini ya, ini nih catatan ini aja. Ini sih. Saya kirain pintar abang bahasa Ibrani. Sebentar, kita lihat nih ya. Ini apa titik-titik? Ini Sam. Kenapa kamu ketawa? Aduh Tuhan. Ini tulisannya nih. Kamu bisa baca nggak? Itu yang di paling kanan itu apa? Nggak ada itu bang. Kamu nggak bisa berarti. Loh, ini juga yang terakhir itu bukan bahasa. Aduh, kamu berarti nggak bisa. Kalau Sam itu bang, gini tulisannya bang, biar saya kasih tahu, biar abang bisa juga pintar. Berarti nggak bisa kamu. Gini bang, bentar. Berarti kamu gini. Abang mau nulis Sam itu shin, sere, ya kan? Bisa pakai yod. Ya kan, pakai yod, baru pakai M. Ya, M itu ini mem final, namanya mem final. Kalau ini mem final, ada juga dia mem final, ada juga dia kalau mem biasa gini, Bang. Nah, gini mem biasa. Yang kamu bilang kan seperti ini kan. Ini lihat nih layar saya. Yang kamu ini kan begini, ya. Ini tulisan saya nih agak jelek ya. Ini yang kamu maksud kan. Ini ada sere. Ya, ini seret nih. Kemudian ini adalah mem sofit kan, Bro, lihat mem bro. Final bang, mem ya, final gini bang. Dengarkan saya dulu. Ini mem sofit. Kemudian kalau huruf H seperti ini kan, ya kan. Kemudian sini, sorry tulisannya agak jelek aku. Oke. Kemudian ini, kemudian huruf V-nya. Apa itu? Sebentar. Ini V-Sofit. Saya tulisannya agak jelek ini nih. Aku tulis lagi nih. Ini sin. Ya kan, agak jelek kan tulisannya. Ini mem Sofit. Abang pakai sin yang mana, Bang? Pakai sin holem atau sin holem? Ini kemudian ada ini Gmail, ini kemudian V-Sofit. V-Sofit ini ya agak jelek tulisannya. Jadi Sam Hagup. Oke. Ini gini bang, ini yang atas ini adalah tulisan kursif. Kalau yang ini cetak. Kalau abang nggak percaya, kayak gini kan. Ini saya pembelajarannya ada bang. Ini nih bang. Nih, ini tulisan Ibrani, modernit seperti ini bang. Nah, ini tulisan Ibrani modernit seperti ini. Nah, ini jadi saya ini menguasai Ibrani kursif dan Ibrani. Kalau yang Ibrani ini kan Ibrani cetak. Kalau ini Ibrani tangan. Makanya ketika abang coba tulis Sam Hagup, karena tulis tangan, otomatis saya nulisnya seperti ini. Ya, Sam Hagup. Oke. Sekarang kita kembali lagi sebentar. Abang tahu Sam Hagup enggak, Bang? Sam itu nama atau bisa ya, sama, bisa baik. Sam Hagup mendengar, itu Hagup. Baik.
Sebentar, Ha bukan itu mendengar. kata sandang itu, ya toh? Gini-gini aja, abang tahu nggak? Sini balik kameranya, biar kita sama-sama ini. Sini, balik. Nggak usah ketawa, bang. Nggak usah ketawa. Enggak. Baik, Sem Hagub itu, ini saya jelaskan ya. Kalau Sem Hagub itu teman-teman, kalau di dalam Islam, di dalam bahasa Arab itu domir. Contoh, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuna, antuma, ana, nahnu. Nah, itu adalah domir ya. Ingat, kalau Sem Hagub di dalam bahasa Arab itu domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, Anta antuma, antun. antuma. Sebentar, saya lagi ngomong, andanya ngomong. Saya ulangi nih. Sem Hagub kalau dalam bahasa Arab itu domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuna, antuma, ana, nahnu. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Sem Hagub. Sem Hagub jumlahnya ada berapa? Ada 10. Apa saja Sem Hagub dalam bahasa Ibrani? Ana, satu orang. Dua, anahnu. Ya. Anahnu, Nah, dengarkan. anoki. Sebentar. Saya lagi ngomong. Udah nggak usah ngajarin Enggak, yang enggak. itu. Kamu tadi katanya bisa Ibrani, makanya Ya. coba nanti Sem Hagub kamu jelaskan satu persatu. Kalau aku tadi domir sudah dalam bahasa Arab kan, huwa humahum hiya humahuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, itu domir dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Sem Hagub. Apa saja? Ana, ani, anahnu, aku, ani, kami, anahnu. Kamu laki-laki, atah. Kamu perempuan, at. Kemudian dia laki-laki, hu. Dia perempuan, hi. Sudah berapa itu? Ani, 4. anahnu, at, atah, hu, hi. Dia laki-laki, hu. Dia perempuan, hi. Atem, laki-laki. Aten, perempuan. Hem, mereka laki-laki. Hen, mereka perempuan 10. Coba Anda bisa nggak menjelaskan apa yang saya jelaskan? Silakan. Maksudnya? Domir. Domir dalam bahasa Arab huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma. Ada juga anoki, Bang. Jangan ke situ dulu. Dalam Loh, bahasa, enggak, sebentar. berarti Abang apa? Dalam Itu bahasa kan Arab, kata dalam bahasa Arab ada domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Domir. Domir dalam bahasa Ibrani namanya Sem Hagub. Ani, anahnu, atah, at, hu, hi, atem, aten, hem, hen. Sekarang Anda coba ulangi apa yang saya bilang. Katanya Anda bisa bahasa Ibrani. Anoki belum, Bang. Anoki itu, Abang belum masukkan anoki. Anoki itu ani. Anahnu, Coba. anoki, Coba. atem, Oh, hu, salah. hem, Salah. hen, lu. Salah. Ini saya hitung ya. Sem Hagub ada 10. Ini ya, bro. Hitung, bro. Sem Hagub dalam bahasa Ibrani itu ada 10. Yang pertama, ani. Ani ini kan modernit. Jangan berisik, Sini di luar dulu. Ini ya, Sem Hagub dalam bahasa Ibrani itu ada 10. Atau kata ganti orang. Kalau dalam bahasa... Iya, kata ganti orang. Dalam bahasa Indonesianya kata ganti orang, dalam bahasa Arabnya domir, huwa, huma, hum, hiya, huwa, dak. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Sekarang kita dalam bahasa Ibrani. Ya, Sem Hagub. Ani, anahnu. Ini kata orang pertama nih. Ani singular, anahnu banyak. Kemudian kamu laki-laki, atah. Kamu perempuan, at. Dia laki-laki, hu. Dia perempuan, hi. Kemudian kalian laki-laki, atem. Kalian perempuan, aten. Mereka laki-laki, hem. Mereka perempuan, hen. Jumlahnya 10. Ulangi. Kalau yang itu, Bang, gini, Bang. Ulangi. Bisa enggak? Anoki, anahnu, Terus, ata, atem. Salah, kok jadi Anahnu. atem? Kok jadi atem? Loh, At, kata ganti orang kedua kok atem? At. Kata orang kedua laki-laki kok atem? Nih saya ulangi hu. nih. Salah. Ketiga itu hu itu. Nih aku ulangi ya. Dia. Jangan gemetar. Nih aku kasih tahu Lo nih. enggak, Bang. Gini Nih, aja, gini. Aku kasih tahu.
Kalau dalam bahasa Arab, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ananahnu. Ada berapa tuh? Kalau dalam bahasa Ibrani, saya, ani. Kalau kami, anahnu. Ini kata subjek orang pertama nih. Ya, ani, aku, nahnu, kami. Kemudian yang kedua, kamu, atah. Laki-laki, atah, kamu perempuan, at. Sudah 4 tuh. Kemudian dia laki-laki, hu, dia perempuan, hi, sudah 6. Kalian laki-laki, atem. Kalian perempuan, aten, sudah 8. Mereka laki-laki, hem. Mereka perempuan, hen. Jumlahnya 10. Ulangi kalau memang Anda belajar bahasa Ibrani. Ulangi. Ani itu bang, masih ada Anoki. Anoki itu saya. Loh, berarti beda bang. Lo kok beda? Loh, ani, anoki, anahnu, hu, he, at, Oh, kok he? atam. Mana ada he? Ini dilihat 2.200 orang. Kok he? He. Hi. Oh, nggak percaya. Tulisannya pakai bang. Nggak Tulisannya percaya. pakai Jangan here bohong. bang. Jangan bohong Tulisannya Anda. pakai here. Ini saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Bohong Here. Anda kok he. Nih. Loh. Aku tunjukkan. Kok bisa sih he? Hi. Kok he? Nih aku tunjukkan nih. Kamu nih. Nggak tahu ya kamu. Tar, aku tunjukkan. Tar. Kok he sih? Abang nulis aja kurang bagus sudah mau ngajarin orang. Abang kan kamu. hafalan doang, bisa baca Hafalan. aplikasi. Sekarang kita bacalah. Oke, sekarang kita baca nih. Kamu ini. Baca aplikasi. Jangan pakai baca Matius aplikasi. 21 ayat ke 43. Jangan baca aplikasi. Nih. Enggak kamu tadi udah bohong, kamu nggak bisa baca. Kamu. Enggak. Loh. Nih. Kita baca nih. Anda sudah nih, baca nih. Nulis aja pun kurang bagus. Kalau nulis kurang bagus memang tulisanku jelek, tapi bukan berarti tidak bisa. Enggak pas, Coba. Bang, bukan kurang bagus lagi, enggak pas. Coba. Ini baca. Katanya kamu bisa. Alken. Coba. Itu huruf apa coba itu yang pertama itu? Dibaca. Loh enggak, saya tanya dulu huruf apa? Itu ain. Yang pertama itu. Ain itu. Yang kedua, lamet. yang ketiga, Kaf. Ken, Ani, Tuh baca. Omer, Lahem, Ki, Hilakak. Oh, bukan hi. Ini tap ini kok dibaca hi. Dibaca yang benar. Dibaca yang benar. Tilakak. Terus Nggak kok kelihatan. tilakah. Yang benar. Kak. Gitu bang, bukan pakai he itu bang. Yang mana? Bang, bukan. Aduh. Head. Itu bukan he bang. Head itu bang, bukan salah he. bacanya. Ulangi Loh. nih. Ini gede nih. Coba dibaca. Alken, Ani, Omer, Lakem, Ki, Tilakah, Terus, Mikem, Malkut. terus. Udah bang, udah bisa aku baca itu, Nggak nggak perlu terus diajarin baca lagi. Kenapa takut? Ha Elohim, Terus? we tinaten. Aduh, kabur bang. Legoy, asher, yapik, et pir, yah. Sekarang saya tanya kepada Anda. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, sekarang saya tanya kepada Anda. Dede, di luar dulu, Dek. Jangan di sini. Itu Di luar gimana dulu itu bang? nanti. Sebentar. Dede pakai kudung dulu. Sebentar. Ayo, di luar dulu, jangan rusak. Astagfirullah, rusak. Ayo sana. Bawa kucingnya, bawa Agus. Si Agus bawa. Gus, keluar dulu Gus, itu si Agus. Loh, abang nggak sholat kah bang? Oh, bentar lagi, sabar. Belum azan di sini. Saya tanya abang nih. Kalau bangsa di luar Yahudi itu apa? Namanya Goyim kan? Goy, bukan goyim. Goyim Oh. itu bangsa-bangsa. Goyim. Im itu jamak bang. Iya, kalau Oh, bangsa ya udah. iya, sebentar. Sabar. Kalau Goyim itu di luar bangsa Israel. Kalau orang di luar bangsa Israel apa namanya? Orang. Itu saya nggak tahu.
Kalau enggak, goyim itu plural. Kalau singularnya apa? Goyim itu plural. Singularnya apa? Jawab. Huhuy, kabur lagi. Kabur. Nanya sholat kapan. Kalau mau kabur, kabur aja. Tuh, makanya jangan sok Ibrani. Anda salah tempat dengan orang yang bisa bahasa Ibrani. Kalah dia, guys. Siapa dulu? Evangelis Yonatan Nandar. Kita tepuk tangan dulu, tanda kemenangan.